Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Novita, NIM 181404040 dari kelas Tadris Matematika 18A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UTS struktur aljabar saya. Soal pertama yaitu, apakah operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada himpunan bilangan bulat merupakan operasi biner? Buktikan. Jawabannya iya. Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian pada himpunan bilangan bulat merupakan operasi biner. Buktinya yang pertama, kita akan membuktikan operasi penjumlahan terlebih dahulu. Kita misalkan penjumlahan didefinisikan dengan pemetaan sebagai berikut. Penjumlahan sama dengan Z kali Z, yang mana hasilnya adalah Z. Dengan pengaitan A, B, yaitu A ditambah B. Akan ditunjukkan bahwa operasi penjumlahan adalah operasi biner di Z. Buktinya yang pertama yaitu Z tidak sama dengan himpunan kosong. Karena ada 0 elemen Z, maka Z tidak sama dengan himpunan kosong. Yang kedua yaitu untuk semua A, B elemen Z berlaku A ditambah B elemen Z. Akan ditunjukkan bahwa untuk semua A, B elemen Z berlaku A ditambah B elemen Z. Dari dua pernyataan tersebut, maka terbukti bahwa operasi penjumlahan pada bilangan bulat merupakan operasi biner. Yang kedua yaitu operasi pengurangan. Misalkan pengurangan didefinisikan dengan pemetaan Z kali Z, yang mana hasilnya nanti adalah Z. Dengan pengaitan A, B yaitu A kurang B, akan ditunjukkan bahwa operasi pengurangan adalah operasi biner di Z. Yang pertama buktinya yaitu Z tidak sama dengan 0. Karena ada min 1 elemen Z, maka Z tidak sama dengan himpunan kosong. Yang kedua yaitu untuk semua A, B elemen Z berlaku A dikurang B elemen Z. Ambil A, B elemen Z, akan ditunjukkan bahwa untuk semua A, B elemen Z berlaku A dikurang B elemen Z. Diperhatikan bahwa A elemen Z dan B elemen Z, maka A dikurang B elemen Z. Dari pernyataan 1 dan 2 dapat kita ambil kesimpulan bahwa operasi pengurangan pada bilangan bulat merupakan operasi biner. Yang ketiga yaitu operasi perkalian. Misalkan operasi perkalian didefinisikan dengan pemetaan sebagai berikut. Dengan pengaitan A, B yaitu A dikali B, akan ditunjukkan bahwa operasi perkalian adalah operasi biner di Z. Kita buktikan yang pertama yaitu Z tidak sama dengan himpunan kosong. Karena ada 0 elemen Z, maka Z tidak sama dengan himpunan kosong. Untuk semua A, B elemen Z berlaku A dikali B elemen Z. Kita ambil bahwa A, B elemen Z, akan ditunjukkan bahwa untuk semua A, B elemen Z berlaku A dikali B elemen Z. Dari dua pernyataan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa operasi perkalian pada bilangan bulat merupakan operasi biner. Soal yang kedua yaitu, apakah matriks ukuran 2 dikali 2 yaitu A, B, C, D terhadap operasi penjumlahan matriks merupakan grup? Kita buktikan. Yang pertama, kita misalkan bahwa matriks 2 dikali 2 yaitu A, B, C, D, yang mana A, B, C, D ini merupakan elemen dari R. Bukti yang pertama yaitu matriks 2 dikali 2 tidak sama dengan himpunan kosong. Karena akan ada matriks 2 dikali 2 yaitu 0, 0, 0, 0, yang mana 0 ini merupakan elemen dari R. Maka terbukti bahwa matriks 2 dikali 2 tidak sama dengan himpunan kosong. Yang kedua, tertutup terhadap operasi penjumlahan. Kita misalkan matriks A dan matriks B-nya sebagai berikut, dan kita tunjukkan bahwa A ditambah B merupakan elemen dari matriks 2 kali 2. Apabila kita substitusikan dengan nilai yang ada, maka kita mendapatkan hasilnya sebagai berikut, yaitu A1 ditambah A2, B1 tambah B2, C1 tambah C2, D1 tambah D2.
Sehingga kita peroleh bahwa A ditambah B merupakan elemen dari matriks 2 kali 2. Jadi terbukti bahwa operasi penjumlahan pada matriks 2 dikali 2 bersifat tertutup. Yang ketiga yaitu operasi penjumlahan pada matriks 2 dikali 2 bersifat asosiatif. Jadi kita misalkan 3 buah matriks yaitu matriks A, matriks B, dan matriks C. Apabila kita uji cobakan pada sifat asosiatif, maka dia itu akan terbukti bahwa A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Maka matriks 2 dikali 2 ini bersifat asosiatif. Nah, selanjutnya yaitu ada I elemen dari matriks 2 kali 2, sehingga untuk semua A elemen matriks 2 kali 2 berlaku A dikali I sama dengan I dikali A sama dengan A. Yang mana kita misalkan matriks A yaitu A, B, C, D, dan matriks I 0, 0, 0, 0. Akan ditunjukkan bahwa matriks A dikali matriks I sama dengan matriks I dikali matriks A. Hasilnya adalah A. Persamaan 1 yaitu matriks A dikali matriks I, persamaan 2 matriks I dikali matriks A. Maka dari dua persamaan tersebut dapat kita lihat bahwa I sama dengan 0, 0, 0 merupakan elemen identitas pada matriks 2 dikali 2. Selanjutnya ada A inverse elemen matriks 2 dikali 2, sehingga untuk semua A elemen matriks 2 dikali 2 berlaku A dikali A inverse sama dengan A inverse. Kita ambil matriks A dan matriks B-nya, lalu kita buktikan bahwa A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan I, atau maka kita peroleh di sini matriks B itu merupakan inverse dari matriks A. Jadi dari pembuktian yang pertama sampai kepada pembuktian yang kelima, dapat kita peroleh bahwa matriks 2 dikali 2 merupakan grup terhadap operasi penjumlahan. Soal yang ketiga, misalkan G himpunan anggota himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah himpunan dari Z6. Tunjukkan bahwa G merupakan suatu grup abelian terhadap G, operasi penjumlahan. Jadi kita cari dulu tabelnya. Kita menggunakan tabel supaya lebih mudah. Jadi yang pertama itu tertutup. Sifat tertutup yaitu kita ambil sembarang nilai dari G, misalkan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3, 1 tambah 3 sama dengan 4, 1 tambah 4 sama dengan 5, dan 1 tambah 5 sama dengan 0. Karena hasilnya 0,3, 4,5, maka tertutup terhadap G. Yang kedua itu bersifat asosiatif. Kita ambil sembarang nilai G, misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 5, yang mana masing-masing merupakan elemen dari G. Dalam kurung A ditambah B tambah C, untuk persamaan satunya, persamaan duanya yaitu A ditambah dalam kurung B tambah C. Yang mana dua persamaan ini kita substitusikan masing-masing nilainya yang telah diketahui, maka kita akan mendapatkan hasil akhirnya yaitu sama dengan 5, maka G merupakan grup. Selanjutnya yaitu bersifat komutatif. Misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 4, yang mana elemen G, maka A ditambah B sama dengan B ditambah A, 2 ditambah 4 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 0. Maka berlaku hukum komutatif. Selanjutnya yaitu identitas E sama dengan 0 terhadap penjumlahan. Dapat kita lihat bahwa 0 elemen G, 0 tambah E sama dengan E tambah 0 sama dengan 0, 1 tambah 1 elemen G, 1 tambah E sama dengan E tambah 1 sama dengan 1. Kita cobakan sampai 5, yaitu 5 elemen G, 5 ditambah E sama dengan E tambah 5 sama dengan 5. Maka G merupakan identitas. Selanjutnya yaitu inverse. Ambil sembarang nilai dari G. Misalkan 0 elemen G, pilih 0 elemen G, sehingga 0 tambah 0 sama dengan 0 sama dengan E, maka 0 inverse sama dengan 0. Jadi G yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan grup abelian terhadap G,
operasi penjumlahan. Nomor 4, buktikan bahwa G, bintang suatu grup komutatif jika dan hanya jika A, B, A berlaku hukum A bintang B dikuadratkan sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. Yang pertama yaitu tertutup. Kita ambil sembarang untuk semua A, B elemen G. Jadi terbukti bahwa dia itu tertutup. Yang kedua, ambil untuk semua A1, A2, A3 elemen G. Maka kita operasikan dia. Sehingga hasil akhirnya yaitu A1 bintang A2 dikuadratkan bintang A3 kuadrat sama dengan A1 kuadrat bintang A2 bintang A3 kuadrat. Yang ketiga yaitu ambil satu elemen G. A bintang 1 dikuadratkan sama dengan A kuadrat bintang 1 kuadrat sama dengan A kuadrat bintang 1 sama dengan A kuadrat yang memiliki elemen. Selanjutnya yaitu ambil A inverse elemen G. Untuk semua A elemen G yaitu A inverse elemen G. A bintang A inverse dikuadratkan sama dengan A kuadrat di bintang A pangkat min 2 sama dengan 1 sama dengan E ini mempunyai inverse. Selanjutnya itu sifat komutatif. Kita misalkan A bintang B sama dengan B bintang A. Kita turunkan rumusnya sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu A bintang B dan B bintang A, yang mana ini adalah sifat komutatif. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa G adalah grup komutatif atau grup abelian. Dan soal terakhir, soal kelima yaitu tentukan order grup berikut. Yang pertama yaitu Z6, operasi bulat 6. Z6 anggotanya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Order grup Z6 sama dengan 6. Elemen identitas adalah 0 pada penjumlahan. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 0, maka mutlak 1 sama dengan 6. 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 0, maka mutlak 2 sama dengan 3. 3 tambah 3 sama dengan 0, maka mutlak 3 sama dengan 2. 4 tambah 4 sama dengan 0, maka mutlak 4 sama dengan 3. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 0, maka mutlak 5 adalah 6 dan mutlak 0 sama dengan 1. Yang kedua yaitu pada grup Z, plus elemen identitas adalah 0 dan mutlak 0 sama dengan 1. Apabila diperhatikan elemen-elemen di Z selain 0, maka tidak ada bilangan bulat positif N yang memenuhi N dikali A sama dengan 0 atau memenuhi A ditambah A tambah titik-titik tambah A sama dengan 0 sebanyak N kali. Oleh karena itu, elemen selain 0 berordel infinite atau pada grup Z, operasi penjumlahan tidak ada elemen di Z selain 0 yang berorder finite. Soal terakhir yaitu untuk himpunan min 1,1, operasi perkalian order grupnya sama dengan 2. Dengan menggunakan tabel, kita dapat lebih mudah menentukan ordernya. Elemen identitasnya adalah 1. Min 1 dikali min 1 sama dengan 1, maka mutlak min 1 sama dengan 2 dan mutlak 1 sama dengan 1. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.